Shalom. Shalom. Yuk sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dosaku, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Ku tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyikan lagu ini karena pengampunannya yang begitu besar. Engkau membuang dosaku.
kami dapat hadir kembali di tempat ini Tuhan. Di tempat kami masing-masing Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di ibadah online ini Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hati telinga kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Supaya lebih jelas, Tante akan lepas masker ya. Tapi kalau lagi enggak di depan mic, Tante tetap pakai masker. Puji Tuhan, kalau di bulan Februari ini kita akan mulai dengan tema yang baru untuk ibadah tin meskipun secara online. Tema besar untuk bulan Februari adalah Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan mengasihi orang berdosa. Dan sore hari ini, pagi hari ini maksud Tante, kita akan belajar satu tema, satu judul tentang mengaku dosa dan diampuni. Siapakah tokoh yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan buka ayat mas kita yang ada di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Bersama-sama yang di rumah, jangan malas buka Alkitab. Kita akan buka di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Baca bareng-bareng ya yang di rumah, ini ayat mas kita pagi hari ini. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ini adalah doa pertobatan dari seorang raja, yaitu Raja Daud. Iya betul, pagi hari ini kita akan belajar tentang Raja Daud. Kita ulang ayat mas kita, Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Teman-teman, Tante Suryani mau tanya, adakah di antara kalian yang belum pernah berdosa? Belum pernah melakukan kesalahan? Ada? Enggak ada. Betul. Itu sesuai ayat yang di dalam Roma dikatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Ayat itu dasarnya adalah ketika nenek moyang kita yang merasa keturunan manusia. Nenek moyang kita adalah Adam Hawa. Ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, saat itulah ada benih dosa di setiap manusia yang lahir dari rahim seorang perempuan. Betul sekali bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tetapi kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang penuh kasih, sehingga tema kita bulan ini adalah Tuhan mengasihi orang berdosa. Kita akan melihat kalau semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu karena pekerjaan siapa sih? Ada satu oknum yang sangat rajin. Kerajinannya luar biasa. Satu oknum ini rajin. Rajin untuk apa? Rajin untuk menjatuhkan kita. Rajin untuk membuat kita berdosa. Dia sangat senang ketika kita berbuat dosa. Dan oknum itu adalah iblis. Kita baca ayatnya dasarnya. Kenapa si oknum ini sangat rajin? Ada di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ayatnya berbunyi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman ini mengingatkan kepada kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Karena lawan kita, ingat lawan kita bukan teman sebangku kita yang suka ngerasani kita, bukan kakak kita, bukan saudara kita, tetapi si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Sehingga
siapapun, apapun jabatan, bagaimanapun keadaan kita tidak bisa imun dari dosa. Artinya kita sangat rentan terhadap dosa karena si iblis ini sangat rajin untuk mencari mangsa. Tetapi ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu mau mengampuni. Kita akan melihat satu kisah dari seorang raja yang bernama Raja Daud. Bahannya ada di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Ada di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 dan pertobatannya dicatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Kita akan melihat 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita mulai ayat yang pertama. Tante baca, teman-teman menyimak, boleh juga membaca yang di rumah. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang 1. Judul perikopnya adalah Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya, dicatat di situ biasanya. Biasanya pada waktu itu raja-raja berperang melawan musuhnya. Saat itu musuh orang Israel adalah Bani Amon. Kalau teman-teman belajar di pasal yang ke-10, kenapa Bani Amon dimusnahkan oleh orang Israel? Karena Bani Amon sudah mempermalukan utusan Daud. Saat itu Daud mengutus orang-orangnya untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Raja Amon. Tetapi anaknya yang bernama Raja Hanun, dia tidak percaya. Orang-orangnya Daud dipermalukan. Itu latar belakangnya. Sehingga dikatakan di situ Yoab yang maju berperang melawan Bani Amon. Biasanya. Jadi kalau saat itu Daud tidak ikut berperang, artinya apa? Luar biasa. Karena biasanya raja-raja berperang, tetapi hari itu luar biasa. Daud sedang tidak mau berperang. Tidak tahu alasannya apa. Tidak disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi saat itu Daud tinggal sendiri di ibu kota Israel saat itu, yaitu Yerusalem. Dan kita akan melihat ayat selanjutnya. Ayat yang kedua sampai yang kelima. Sekali peristiwa, pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het. Artinya perempuan itu sudah punya suami. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Karena dia melakukan yang tidak biasa, melakukan yang luar biasa. Seharusnya dia pergi berperang tetapi entah apa alasannya dia tidak mau berperang. Dan suatu petang ketika dia baru bangun tidur, dia melihat seorang wanita yang sedang mandi. Dan mulailah dia melanggar perintah Allah yang ke-10. Apa teman-teman? Perintah Allah yang ke-10 ada di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-14, di situ disebutkan, janganlah kamu mengingini sesuatu pun dari orang lain. Entah itu barangnya, istrinya. Tetapi ketika Daud melihat perempuan itu, dia langsung ingin mengambil dia. Padahal dia sudah menjadi istri Uria. Uria adalah salah satu dari 30 pasukan yang hebat pilihan Daud. Pelanggaran yang pertama yang dilakukan Daud adalah mengingini istri orang lain. Pelanggaran yang kedua,
langsung dilakukan pada ayat 2-5 tadi. Mereka berzina. Pelanggaran firman Allah yang ke-10 tadi dilanggar dan sekarang adalah firman yang ke-7 dilanggar, yaitu jangan berzina di situ. Tetapi mereka sudah melakukan perzinahan dan buah perzinahan itu adalah si Batseba hamil, mengandung. Akhirnya Daud mulai kebingungan. Kalau orang hamil itu bisa ditutupin enggak? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin masih bisa. Tetapi setelah 4 bulan dan sampai 9 bulan tidak ada yang bisa disembunyikan. Mulailah Daud mencari cara supaya dia selamat dari hukuman. Karena saat itu orang yang berzina akan dihukum mati. Kalian bisa membaca kisahnya sampai dengan ayat yang ke-15. Bagaimana usaha Daud untuk menghilangkan jejak. Bagaimana Daud untuk menyembunyikan dosanya. Tapi ingat, nanti kita akan lihat. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang Allah yang Maha Tahu. Dosa sekecil apapun, sepinter apapun kita menyembunyikan, gak akan bisa disembunyikan. Daud berusaha menyembunyikan dosanya dengan mencari cara. Uria dipanggil, padahal lagi perang. Uria dipanggil, kemudian Uria diberi kesempatan, udah kamu pulang aja ketemu istrimu. Tapi Uria ini benar-benar tentara yang hebat. Tidak salah kalau dia adalah salah satu dari 30 orang tentara pilihan dari Daud. Dia berkata, aku gak bakal pulang. Orang teman-temanku aja ada di medan pertempuran bertaruh nyawa, aku gak bakal pulang. Usaha Daud tidak sampai di situ. Daud memberikan hadiah. Daud menjamu si Uria ini sampai mabuk supaya Uria pulang. Tetapi Uria sekali lagi bilang, aku tidak akan pulang. Daud kehilangan akal. Pelanggaran firman yang berikutnya sangat kejam. Daud kehabisan akal karena dia ingin menyembunyikan dosanya. Dia menulis surat kepada salah satu panglimanya, yaitu Panglima Yoab. Dia menulis surat, Yoab, tempatkanlah Uria ini di medan pertempuran yang paling hebat. Tempatkan dia di paling depan. Setelah pertempurannya hebat, kamu lari mundur. Dan sadisnya, surat itu dibawa oleh Uria. Ketika saya membayangkan ini, apa tidak dredeg ya? Apa sih Daud ini melakukan dengan enjoy? Apa dia tidak takut konangan, tidak takut ketahuan? Dengan santainya dia bilang, Uria titip surat buat panglimamu Yoab. Padahal surat itu surat untuk membunuh dirinya. Firman Tuhan kembali dilanggar, yaitu jangan membunuh. Itu ada merupakan perintah yang ke-6. Perintah Allah yang ke-6 yaitu jangan membunuh. Sudah berapa hal yang dilanggar? Jangan mengingini istrimu, jangan berzina, jangan membunuh. Dilakukan oleh seorang raja, Daud. Betapa senangnya iblis ketika Daud, pahlawan yang gagah perkasa, seorang yang dekat dengan Tuhan, dia bisa jatuh. Dia bisa berdosa. Tetapi yang luar biasa, seperti tema bulan ini, bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan tidak ingin Daud mati dalam dosa. Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Nathan. Teman-teman bisa baca di rumah, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Tante cerita dengan singkat. Nabi Nathan diutus Tuhan untuk ketemu Daud. Dan dia cerita, Daud, aku mau cerita, ada perumpamaan. Di sebuah kota ada orang kaya dan orang miskin. Orang miskin itu punya satu anak kambing betina. Hanya satu. Sedangkan orang kaya pasti punya banyak. Si orang miskin ini sangat sayang banget sama si anak kambingnya ini. Dia pelihara sampai besar. Dan ketika si orang kaya ini dapat tamu, dia sayang untuk menyembelih kambingnya, dombanya. Tapi dia
minta dari seorang miskin itu. Belum selesai Nabi Nathan cerita, Daud langsung berkata apa? Orang itu harus dibunuh karena dia tidak punya belas kasihan. Dan orang kaya itu harus mengembalikan 4 kali lipat kepada si orang miskin ini. Dan apa yang dikatakan Nathan? Kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-6. Mulai ayat 6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan karena ia tidak kenal belas kasihan. Itu kata-kata Daud. Dan apa kata Nathan ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Saat itu juga Daud merasa, loh ternyata dosaku konangan. Ternyata Allah yang maha tahu itu tidak bisa kita tipu dengan apapun juga. Ketika kita berbuat dosa, jujurlah, mengakulah karena Allah maha tahu. Seperti Nathan membuka dosanya Daud. Sampai kemudian ada satu yang harus kita contoh dari Raja Daud. Ketika dia berkata di dalam ayat 13, 2 Samuel 12. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Itulah pengakuan yang pertama setelah Daud melanggar firman Tuhan tentang menginginkan istri orang, berzina dan pembunuhan. Itulah pengakuan Daud. Dan Nabi Nathan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Padahal seharusnya orang yang berzina dirajam sampai mati. Tuhan masih memberi kesempatan kepada Raja Daud. Tuhan masih mengasihi Raja Daud. Tuhan masih mengampuni. Kuncinya apa? Raja Daud mau mengakui dosanya. Kuncinya Raja Daud mau mengakui dosanya. Seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Teman-teman bisa baca? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tanda ulang bagian yang depan. Jika kita mengaku dosa kita, awal pengampunan adalah mengaku dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini adalah jaminan pengampunan jika kita mengaku dosa. Tapi kalau dosa itu kita sembunyikan, kita umpetin sampai tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ingat Allah maha tahu. Sampai kita tidak mengaku dosa kita, rasanya jaminan pengampunan itu tidak akan diberikan. Jaminan pengampunan itu diberikan kepada kita, kuncinya adalah mengaku dosa. Iya, kita semua tadi sudah berbuat dosa. Kepada papa mama, kepada teman, kepada adik, kepada kakak, kepada guru sekolah minggu, kepada siapa lagi. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan ada jaminan pengampunan. Awalnya adalah mengaku dosa. Wah, seneng ya. Ternyata jadi orang Kristen itu enak. Kalau dosa, mengaku, diampuni, terus dosa lagi. Gitu. Yang seneng bukan kita. Yang seneng yang rajin tadi. Si iblis tadi akan bertepuk tangan, akan bersorak-sorai ketika kita berdosa minta ampun. Berdosa lagi minta ampun. Meskipun kita punya jaminan pengampunan. Tapi ada satu ayat yang selalu membuat tante teringat. Allah tidak bisa dipermainkan.
Jangan sekali-sekali mempermainkan Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa, dengan anugerah-Nya yang luar biasa. Ketika Daud mengaku dosa dan dia bertobat, dari kisah selanjutnya tante tidak pernah menemui dia berdosa hal yang sama. Artinya Daud tidak melakukan dosa yang sama. Artinya Daud benar-benar mengaku dosa, diampuni dan dia bertobat dan tidak mengulangi dosa. Itu yang Tuhan mau. Tapi kan Tuhan penuh kasih. Kalau aku berdosa, aku pasti diampuni. Iya, tapi sekali lagi kita baca ayat yang terakhir ada di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Kita akan melihat Galatia 6 ayat yang ke-7. Ini adalah satu peringatan bagi kita yang menganggap bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Iya, betul sekali. Tetapi satu ayat ini mengingatkan kepada kita. Galatia 6 ayat yang ke-7. Baca bersama-sama yang di rumah supaya mengingat ayat ini. Bersama-sama, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bagian awal tante ulang, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kan Allah Maha Ampun. Jadi dosa minta ampun, dosa lagi minta ampun. Oh no. Kesabaran Allah juga ada batasnya. Ingat Sodom dan Gomora. Bagaimana Abraham mengajukan beberapa tawar-menawar negosiasi dengan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata no, cukup. Ada saatnya Tuhan berkata seperti itu. Tidak ada orang yang imun terhadap dosa, betul. Tetapi kita bisa menjaga. Supaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita memperbaiki kita dari hari ke hari dan kita belajar menjadi seorang Raja Daud. Meskipun dia pernah berdosa, meskipun ada 3, bahkan ada 1 hamba Tuhan yang mengatakan Daud itu melanggar hukum ke-5 sampai ke-10. Tetapi tante hanya pelajari 3 tadi yang dilanggar. 10, jangan memiliki istri atau apapun dari temanmu, sesamamu. Jangan berzina dan jangan membunuh. Tetapi yang luar biasa, pengampunan Allah kepada Daud itu luar biasa. Sampai Kisah Rasul mencatat di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Di situ Rasul Paulus mencatat bahwa Tuhan berkata, inilah hambaku yang berkenan. Dan itu menunjukkan kepada Raja Daud. Di dalam kitab Mazmur kalau teman-teman belajar banyak yang mengungkapkan bahwa meskipun Daud berdosa tetapi bagi Tuhan dia tetap hamba yang berkenan. Karena apa? Karena anugerah pengampunan. Karena apa? Karena diawali dengan mengaku dosa. Firman Tuhan tante cukupkan sampai di sini. Biarlah kita belajar bagaimana anugerah Allah luar biasa. Tuhan mengasihi orang berdosa. Seberapapun dosa kita. Kalau kita mengaku, Tuhan akan memberikan ampunan. Amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, jaga sesuai protokol kesehatan. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.
Sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami Tuhan ketika kami lengah, ampuni kami ketika kami terlena, ampuni kami ketika kami kalah terhadap rayuan iblis. Ampuni kami ketika kami menyembunyikan dosa kami. Mungkin kami bisa menyembunyikan dosa kami dari orang tua, dari saudara, dari teman, dari orang-orang di sekeliling kami. Tetapi kami tidak pernah bisa menyembunyikan dosa itu dari hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Beri kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu di masa pandemi ini ketika banyak hal yang bisa kami perbuat tanpa orang lain tahu. Roh Kudus jaga langkah kami, jaga hati kami, jaga hikmat kami, supaya kami tetap menuruti firman-Mu. Tidak mendukakan Engkau Roh Kudus, kami tetap menyenangkan orang tua, orang-orang di sekeliling kami. Dan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Meskipun itu sulit, meskipun itu tidak mudah, tetapi kami mau berusaha Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk jaminan pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk korban-Mu di kayu salib menebus dosa kami. Kami bersyukur, kami bangga. Sampai hari ini kami boleh mengenal Engkau Allah yang luar biasa. Kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Jaga setiap kami, lindungi setiap kami. Pimpin setiap kami. Di masa-masa yang sulit ini kami mampu mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami naikkan doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih. Dan semua kita yang percaya bersama katakan, amin.